Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hamba Allah itu terbagi dalam dua kelompok yang besar. Bukan sekedar hamba-hamba Allah yang besar, yang terkenal, yang hebat, yang mengembalakan gereja-gereja besar. Lalu hamba-hamba Tuhan biasa, hamba-hamba sederhana, hamba-hamba Tuhan yang mungkin melayani di pedesaan. Sama sekali bukan itu. Hamba-hamba Allah akan dibagi dalam dua kelompok yang besar, kata Alkitab. Yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang setia, yang benar, yang jujur, yang takut akan Allah. Sementara yang kedua, kata Alkitab, adalah hamba-hamba Tuhan yang malas, yang jahat, yang tidak berguna, yang tidak setia. Nah, pertanyaan kita cuma sederhana. Loh, bagaimana seorang bisa menjadi hamba Tuhan tetapi jahat? Bagaimana seorang bisa menjadi hamba Tuhan tetapi tidak setia? Bagaimana seorang dapat menjadi hamba Tuhan tetapi tidak berkenan kepada Tuhan? Alkitab sudah bilang bahwa pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah usir setan demi nama-Mu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kembali mau ditegaskan bahwa orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang setia adalah hamba-hamba Allah yang dimeteraikan sampai pada akhirnya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun langkah awal itu menentukan, walaupun langkah awal itu baik, tetapi akhirnya yang menjadi penentu pada akhirnya justru adalah langkah akhir kita. Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita dalam mempertahankan iman kita. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga bukan hanya melihat kesetiaan kita dalam mempertahankan iman, kebenaran, kekudusan dalam pelayanan kita, tetapi Tuhan juga melihat apa motivasi kita dalam melayani Tuhan. Karena itu yang sangat penting. Meskipun kita dalam pelayanan, tetapi jika motivasi kita tidak bersih, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Harus kita sadari, kata Alkitab, kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Allah bukan hanya mereka yang berkhotbah, bukan hanya mereka yang menjadi majelis, tetapi setiap kita yang percaya, yang ditebus dari dosa kita, dilepaskan dari hamba kegelapan kita, sehingga kita dijadikan Kristus sebagai hamba-hamba Allah yang dapat berjalan dalam kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di akhir zaman Alkitab sudah bilang yang baik akan bertambah baik, yang jahat akan bertambah jahat. Itu berarti akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berguguran. Akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terbongkar segala kasus-kasusnya. Karena Alkitab bilang, apa yang disimpan di tempat yang gelap, Allah sendiri akan nyatakan di tempat yang terang. Itu berarti Tuhan sedang mau membuktikan bahwa melayani Tuhan harus melayani dengan hati yang jujur. Melayani Tuhan harus melayani dengan hidup yang benar. Karena mereka yang bengkok-bengkok, kata Alkitab, akan dinampakkan oleh Tuhan. Mereka yang tidak lurus, mereka yang ada dalam kegelapan akan dibongkar oleh Tuhan. Karena di akhir zaman Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya dimeteraikan bagi kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini yang akan kita pelajari. Wahyu pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi.
Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit dari timur. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat bahwa sebelum segala sesuatunya terjadi, hamba-hamba Allah akan ditegarkan terlebih dahulu. Hamba-hamba Allah akan dimeteraikan terlebih dahulu. Hamba-hamba Allah akan dikuatkan terlebih dahulu. Itu sebabnya jelas Alkitab berkata, ada masa-masanya di mana hamba-hamba Allah yang tidak termeterai oleh Tuhan akan goncang. Kenapa? Karena ketidakbenaran hidupnya, karena ketidaksungguh-sungguhan. Tapi mereka yang sungguh-sungguh, saudara nggak pernah perlu takut, saudara nggak pernah perlu khawatir. Jangan bilang, aduh, saya ada di tempat usaha, saya ada dalam tempat dagang, dan aduh kayaknya dunia dagang sekarang, dunia usaha sekarang betul-betul jahat sekali, sulit mempertahankan iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sejahat apapun orang-orang benar dimeteraikan oleh Tuhan untuk sanggup, untuk kuat, untuk mampu melihat kemenangan. Ayat yang keempat, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Benyamin juga 12.000. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari di sini ada 144.000 dari 12 suku yang termeterai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 144.000 dan 12 suku ini bukanlah sekedar sebuah jumlah, karena ini sebenarnya adalah sebuah simbol. Nah, pertanyaannya, ini simbol dari apa? Simbol dari segala suku dan bangsa dan kaum yang ada dalam jumlah yang besar yang akan diselamatkan. Jadi kita nggak bisa terpaku, jangan tertipu dan berkata, oh berarti hanya 144.000 hamba-hamba Tuhan yang akan dimeteraikan. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan jumlah, tapi sebuah simbol bahwa dari segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum ada jumlah yang besar yang akan dimeteraikan untuk kebenaran dalam kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan itu? Nah, kalau kita pelajari dari bagian-bagian sebelumnya, kita bisa ambil kesimpulan siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Yang pertama itu mereka yang hidup dalam kekudusan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak tertarik dengan pandainya seorang berkhotbah. Tuhan gak tertarik dengan hebatnya seorang menyanyi. Tuhan gak tertarik dengan hebatnya seseorang dalam memainkan musik. Tapi Tuhan tertarik dengan kekudusan hidup saudara. Itu berarti meskipun saudara seorang ibu rumah tangga, meskipun saudara seorang mahasiswa, meskipun saudara seorang pedagang, meskipun saudara seorang hamba Tuhan, tapi kalau hidup saudara dalam kekudusan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang seperti itu akan dimeteraikan oleh Tuhan. Berarti Tuhan gak lihat profesi kita. Karena bicara hamba Tuhan itu bukan bicara profesi. Hamba Tuhan itu bicara komitmen kehidupan. Ada banyak orang pikir hamba Tuhan adalah profesi, pendeta adalah profesi. Tapi hamba Tuhan bukan profesi. Karena hamba Tuhan adalah komitmen kehidupan. Waktu komitmen kehidupan kita dalam kekudusan, maka engkau adalah seorang hamba Tuhan. Meskipun kau pelajar SMP, meskipun kau pelajar SMA, meskipun engkau seorang karyawan biasa, mungkin engkau seorang pekerja pabrik, mungkin engkau anggota Polisi Republik Indonesia, mungkin engkau kegiatan-kegiatan tertentu, karir-karir tertentu nggak sedang kau jalankan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau komitmen hidupmu adalah komitmen hidup dalam kekudusan, maka saya beri nama engkau adalah hamba Tuhan yang dimeteraikan oleh Allah. Yang kedua, saya pelajari siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan. Yang kedua, mereka yang hidup dalam iman dan keberanian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak tertarik dengan pengecut-pengecut yang hidup dalam ketakutan dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan butuhkan orang-orang yang punya iman dan keberanian. Nah, punya iman dan keberanian bukan sekedar asal nekat, asal berani, bukan. Punya iman dan keberanian artinya dia mengerti bahwa Yesus sudah menebus hidupnya. Dia mengerti karya Allah besar buat hidupnya. Dia tahu bahwa roh yang ada di dalam hidupnya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Sehingga dia berani menghadapi tantangan. Dia berani menghadapi masa-masa yang sukar. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Berarti siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan? Yang pertama, mereka hidup dalam kekudusan.
kekudusan. Yang kedua, mereka yang hidup dalam iman dan keberanian. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tantangan apapun dalam hidup saudara, miliki iman dan senantiasa berjalan dalam keberanian. Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Dan yang ketiga saya pelajari, siapa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan? Mereka yang memiliki komitmen untuk berjalan dalam kesetiaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk mengatakan saya mencintai Yesus itu mudah, tetapi untuk tetap mencintai Yesus dalam segala perkara itu yang sulit. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Allah yang dimeteraikan oleh Tuhan bukan hamba-hamba Tuhan yang cuman berteriak saya mencintai Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang yang cuman berkata saya mencintai Yesus. Ada banyak orang yang hari-hari ini cuman menyanyi saya mencintai Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta Yesus bukan sekedar teriakan. Cinta Yesus bukan sekedar nyanyian, tapi cinta Yesus adalah komitmen kehidupan yang rela berkorban, komitmen kehidupan yang berani ngadepin tantangan sambil berkata, karena aku mencintai Yesus, aku tetap akan setia sampai pada akhirnya. Alkitab berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan sekali lagi, ada hamba-hamba Tuhan yang akan jatuh, ada hamba-hamba Tuhan yang akan termeterai, ada orang-orang percaya yang akan jatuh, ada orang-orang percaya yang akan tetap teguh karena dimeteraikan oleh meterai perjanjian Allah. Pertanyaannya, siapa yang akan termeterai itu? Yang pertama, mereka yang hidup dalam kekudusan. Yang kedua, mereka yang berjalan dalam iman dan keberanian. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki komitmen untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan. Dan mereka yang dimeteraikan oleh Tuhan akan terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan dalam segala perkara kehidupan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena persoalan, karena masalah-masalah kehidupan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa sehingga setiap mereka menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang percaya yang dimeteraikan oleh Tuhan, sehingga di tengah berbagai tantangan kami dapat berjalan terus dalam kemenangan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda berjalan dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik selalu Yesus berikan buat kami. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.